kita pun telah sampai kepada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika menjelang ajal menjemput beliau masih sempat mengimami salat subuh dan membacakan surah Yusuf, di mana surat Yusuf ini semua kita telah mengetahui kisahnya, mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf daripada masa kecil sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Yusuf ini terutamanya mengisahkan tentang Nabi Yakub juga, yang merupakan ayah kandung daripada Nabiullah Yusuf. Jadi dalam salat subuh tersebut, yang merupakan salat subuh yang terakhir diimami oleh Umar bin Khattab, beliau sempat membacakan penggalan ayat wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Jadi penggalan surah Yusuf ini pada ayat 84 menyebutkan bahwa ayah daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yakub berpaling dari mereka. Jadi kalau kita telusuri lagi lebih dalam tentang ayat ini, mengisahkan bagaimana saudara-saudaranya Yusuf terus menipu ayahnya dengan mengatakan bahwa mereka akan melindungi Yusuf dan meminta kepada sang ayah untuk mengizinkan Yusuf bermain-main dengan mereka, padahal tujuan mereka hendak mencelakakan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yakub sebagai nabi, beliau punya firasat. Jangankan nabi, seorang mukmin saja akan memiliki firasat yang tajam. Karena itu Nabi mengingatkan, wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Hati-hatilah kalian dengan firasat seorang mukmin, karena dia boleh melihat dengan nur cahaya Allah. Artinya boleh tembus pandangan dia, dan dia boleh mencermati dan mengetahui apa di sebalik niat jahat kita. Itu salah satu kelebihan. Bukan berarti mengetahui yang gaib, tetapi kesan-kesan yang mengarah ke perkara tersebut itu akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi Nabiullah Yakub sebenarnya paham apa yang dilakukan oleh saudara-saudara, oleh anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf ini, sehingga beliau pun berpaling dari mereka dan berkata, aduhai, betapa malang nasibmu Yusuf, betapa duka citanya aku terhadap nasibmu yang malang, wahai anakku Yusuf. Itu arti daripada kata ayat ya asafa ala Yusuf, betapa duka citanya aku terhadap nasibmu yang malang, wahai Yusuf. Jadi Nabiullah Yakub sudah merasa bahwa anaknya yang sangat dia cintai itu telah dianiaya oleh saudara-saudaranya. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Beliau pun sedih sebagai ayah, tentunya sangat sedih sekali, dan beliau terus menangis sepanjang hari, setiap malam mengingati anak yang tercinta itu. Karena Yusuf di samping comel dan paling handsome, beliau juga cerdas. Yusuf ini setiap kali dipandang oleh siapapun membuat orang yang memandang itu menjadi tentram, senang, bahagia melihat wajah Yusuf ini. Sehingga begitu Nabi Yusuf hilang, tak ada di rumah tuh, betapa sedihnya Yakub sebagai ayah. Jadi wabiyaddat ainahu, karena saking sedihnya terus menangis siang dan malam sampai akhirnya membuat matanya buta. Dan kebutaan mata Nabiullah Yakub ini digambarkan di sini wabiyaddat ainahu, yaitu yang hitam ini menjadi putih semua, hilang hitamnya ini. Mungkin semacam katarak itu barangkali ya, atau sejenisnya.
Sehingga ketika matanya buta, yang hitam ini menjadi putih semua, disebabkan karena kesedihan yang terus menerus. Fahuwa kadhim. Fahuwa kadhim di sini dia sebenarnya sangat murka terhadap anaknya, tahu perilaku buruk anaknya itu, tapi dia tahan amarahnya. Kadhim, kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kadhim, menahan amarah, menahan emosi. Dia nak hukum, macam mana pula dia nak hukum anak dia sudah besar-besar semua. Sementara Nabi Yakub alaihissalam pun sudah tua, sudah mulai tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Hanya duduk saja, berzikir, beribadah kepada Allah. Maka dia memendam rasa amarahnya itu kepada anak-anaknya yang telah mencelakakan saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Itulah penggalan makna daripada ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itulah beliau mencari seorang yang boleh mentakwilkan mimpi beliau ketika malam beliau bermimpi bahwa beliau dipatok oleh ayam rom 3 kali, dan kemudian dikabarkan kepadanya bahwa kau akan dibunuh. Engkau akan dibunuh oleh seorang hamba saya. Abu Lu'lu' al-Majusi itu adalah seorang yang tadinya dia beragama Majusi, kemudian masuk Islam. Dia tidak masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Dan dia dikategorikan sebagai hamba saya disebabkan karena awalnya dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap mempertahankan agamanya, tetapi statusnya hamba saya. Nah, oleh karena itu dia berpura-pura masuk Islam supaya dekat dengan kaum muslimin dan tidak dicurigai. Dan pada subuh yang gelap, subuh, jangan kita bayangkan salat subuh di zaman para khulafaur rasyidin itu terang macam ni. Banyak lampu penerang, tidak. Hanya beberapa lampu dinding sahaja. Dan kemudian Abu Lu'lu' al-Majusi ini berhasil menyusup persis di belakang Umar bin Khattab ketika salat subuh, sambil menyembunyikan khanjarnya, pisau bermata dua. Dan ketika Umar bin Khattab, kalau seorang yang beriman yang betul-betul masuk Islam, minimal ketika Umar bin Khattab membacakan ayat ini kemudian menangis terseduh-seduh dalam salatnya, tentunya makmum yang ada di belakang itu pun turut sedih dan turut meneteskan air mata. Tetapi memang perancangan Abu Lu'lu' ini, dia sudah dari awal memendam rasa dendam yang sangat terhadap Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang tegas, dan di masanya lah kemudian daulah Persia, negeri Persia itu takluk di bawah genggaman umat Islam dan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar bin Khattab selesai menangis dan kemudian melakukan ruku, disitulah dia menikam. Dan Umar bin Khattab sempat mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qatalani Ibnul Aswad. Dalam riwayat yang lain itu ditambah lagi kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu, qatalani Ibnul Aswad, anak yang daripada hamba saya telah membunuhku. Umar bin Khattab mengetahui orang yang membunuhnya itu, sehingga dia mengatakan qatalani Ibnul Aswad. Beliau pun tersungkur di depan mihrab, depan mimbar, depan mihrab. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf mengambil inisiatif, langsung menyambung salat subuh itu sampai selesai. Tapi Abdurrahman bin Auf sempat juga meneteskan air mata karena melihat persis di depan dia Khalifah Umar bin Khattab tersungkur bersimbah darah. Tetapi solat wajib mesti diselesaikan. Dengan sangat susah payah Abdurrahman bin Auf berusaha untuk menyelesaikan 1 rakaat lagi itu, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya, dan kemudian ditutup dengan salam. Selepas menutup salam itulah kemudian para
kaum muslimin yang ada di masjid ketika itu berhamburan mencari siapa gerangan yang telah menikam khalifah. Dan ketika itu Abu Lu'lu' al-Majusi sudah gelap mata, dia hantam semua sesiapa yang menghalangi jalan dia ketika lari dari masjid itu, sehingga tersebutlah ada ada 6 orang yang terluka-luka dan 7 orang yang meninggal. Betapa dahsyatnya, dengan khanjar itu dia boleh membunuh 8 orang sekaligus. Khalifah Umar dan 7 sahabat yang ada di masjid yang berusaha untuk menangkap dia ketika itu. Namun pada akhirnya orang ini pun ditangkap dan kemudian diqisas di depan Masjid An-Nabawi tidak lama setelah dia tertangkap. Dan uniknya Umar bin Khattab, kalau tadinya 7 sahabat yang lain itu langsung meninggal, tetapi Umar bin Khattab sempat bertahan 3 hari 3 malam. Padahal beliaulah yang paling parah ditikam itu. Dan saking kuatnya fisikal Umar bin Khattab ini, beliau bertahan sampai 3 hari 3 malam. Barulah beliau wafat.